Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel yang membahas masalah per-YouTubean. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang saling subscribe. Apakah saling subscribe bisa menjadi kunci sukses YouTuber pemula? Baik, akan saya bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk kalian para YouTuber pemula yang ingin melakukan saling subscribe, itu bisa silahkan kalian masuk di bengkel YouTube saya ya, dengan nama channel bengkel YouTube Rafa ya teman-teman. Saya di sini menyediakan komunitas teman-teman. Ini salah satunya saya menjadikan komunitas saling subscribe ya teman-teman ya. Kalian silahkan berkomentar apapun di sini, kalian bebas ya teman-teman ya, karena saya tidak menfilter sama sekali komentar kalian ya. Jadi kalian bebas untuk bertukar subscribe di sini teman-teman. Jadi saya akan memberitakan beberapa cara teman-teman ya, kunci sukses dalam YouTuber pemula ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman ya, cara agar kalian menjadi orang yang sukses dalam YouTuber ya teman-teman. Yang pertama, kunci sukses itu saya akan tulis aja teman-teman. Kunci sukses jadi YouTuber ya. Nah, kunci sukses jadi YouTuber nih teman-teman. Kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah jadilah pribadi seorang YouTuber yang dapat memikat ya teman-teman. Jadilah pribadi yang baik, pribadi yang menginspirasi, pribadi yang bermanfaat ya. Jadilah pribadi seorang YouTuber yang bermanfaat ya, yang menarik, yang dapat memikat para penonton agar penonton kalian senang melihat video kalian ya. Jadi ini teman-teman, kunci sukses yang pertama itu pribadi seorang YouTuber yang bermanfaat ya teman-teman. Nah, yang pertama ini teman-teman, kalian harus mempunyai konten. Jadi buatlah konten video yang dibuat harus bisa menarik ya teman-teman. Jadi pribadi seorang YouTuber itu adalah dia mempunyai video yang dia buat itu bisa menarik perhatian penonton ya. Konten yang dibuat harus bisa menarik ya, harus bisa menarik penonton. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama, konten yang dibuat harus bisa menarik penonton ya. Agar apa? Agar penonton itu bisa berlama-lama melihat video kalian. Itu teman-teman. Itu yang harus kalian perhatikan dalam pribadi seorang YouTuber ya, agar kalian bisa sukses menjadi seorang YouTuber. Nah, yang kedua, jadilah pribadi YouTuber yang menyenangkan, teman-teman. Jadilah pribadi YouTuber yang menyenangkan. Dalam artian apa di sini teman-teman? Dalam artian jika ada seseorang yang bertanya di YouTube kalian, kalian jawablah dengan sangat menyenangkan, gembira. Artinya apa? Dia bisa mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanyakan. Jadi ada sebuah yang dia tidak mengerti, lalu kalian kasih pemahaman, itu akan membuat orang menjadi senang. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian jadilah pribadi seorang YouTuber yang menyenangkan ya teman-teman ya. Jadi yang nomor tiga adalah harus bisa menginspirasi teman-teman. Kalian harus bisa menginspirasi ya, harus bisa menginspirasi. Jadi apa yang saya artikan dalam harus bisa menginspirasi ini, maksudnya adalah kalian jadilah seorang YouTuber yang kira-kira orang melihat konten kalian bisa terinspirasi teman-teman. Saya contohkan di sini Deddy Kobuser yang membuat sebuah wawancara ya, podcast ya. Itu kan menginspirasi teman-teman. Orang banyak sekali sekarang yang membuat podcast semacam Deddy Kobuser seperti itu teman-teman. Jadi harus bisa menginspirasi ya. Nah, yang keempat, kunci sukses untuk jadi YouTuber adalah fokus dalam membuat konten video ya. Fokus dalam membuat konten video. Nah, menurut saya, jika kalian fokus dalam membuat konten video, kalian akan maju, dan itu adalah kunci sukses seorang YouTuber ya. Fokus, misalkan kalian membuat tentang tutorial YouTube, berarti buatlah. Kalian fokus di dalam membuat konten video tersebut, jangan kalian menyeleneh. Artinya kalian buat konten tentang tutorial YouTube, lalu kalian menyeleneh ke mancing, lalu kalian menyeleneh ke makan. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang bagus itu adalah fokus di satu tempat, ya, fokus di satu titik. Nah, di situ jadi penonton mengenal kalian dengan nama kalian ya. Contoh seperti saya, bengkel YouTube. Saya harus fokus nih ke YouTube. Jadi para teman-teman atau para subscriber saya melihat bahwa oh, ini konsisten nih di bengkel YouTube ini, semua membahas tentang YouTube. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus seperti itu juga. Bila kalian fokus di mancing, berarti kalian harus tetap di mancing. Jangan kalian jalan ke YouTube. Kalian fokus ke kuliner, berarti harus di kuliner. Seperti itu teman-teman ya. Jadi fokus dalam membuat konten video. Nah, yang selanjutnya yang kelima, konsisten teman-teman. Konsisten ini sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman dalam menjadi kunci sukses seorang YouTuber ya. Maksudnya dari konsisten ini adalah
kalian harus fokus dan konsisten. Fokus dalam membuat konten video, konsisten juga. Jadi jika kalian mengupload, kalian harus konsisten nih teman-teman. Misalkan kalian mengupload tiap seminggu 3 kali. Jadi Senin, Rabu, Jumat kalian konsisten nih, kalian upload terus pada jam 11. Misalkan saya contohkan seperti itu. Jadi setiap Senin jam 11, Rabu jam 11 dan Jumat jam 11. Itu harus konsisten teman-teman. Jadi YouTube itu menilai metadata kalian, wah pada jam segini channel ini mengupload video. Jadi perekaman dari YouTube itu menilai metadata kalian teman-teman. Jadi itu akan menjadi sebuah rekomendasi YouTube untuk merekomendasikan channel kalian. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah bermanfaatnya adalah kekuatan konten yang dibuat ya teman-teman. Kekuatan konten yang dibuat. Nah, seperti ini teman-teman. Kekuatan konten yang dibuat ya. Jadi konten ini teman-teman harus punya kreatif ya. Menurut saya konten ini yang harus dibuat. Kekuatan konten ini yang pertama itu adalah memberi inspirasi teman-teman. Memberi inspirasi. Ya, banyak konten di sini yang memberi inspirasi. Contoh seperti saya ini terinspirasi dengan konten-konten seperti punya Den JC ya. Saya terinspirasi jujur saja dengan punya Mas Timun Adioso, saya terinspirasi dengan beliau. Nah, karena saya mempunyai kekuatan atau saya mempunyai ilmu di bidang komputerisasi, jadi saya membuat konten tentang YouTube. Yang artinya di situ saya mendalami tentang YouTube karena saya bisa mendalami masalah komputer teman-teman. Jadi saya konsisten dan fokus di sini ya. Jadi harus bisa memberi inspirasi. Semoga saja YouTube saya ini bisa memberi inspirasi kepada kalian ya, untuk para YouTuber pemula. Nah, yang kedua, kekuatan konten yang dibuat itu harus menghibur teman-teman. Ya, harus menghibur. Jadi apa yang saya bilang untuk harus menghibur teman-teman, agar penonton itu senang. Dia betah berlama-lama. Walau kalian mengupload tentang office atau tentang mancing atau tentang YouTube, tetap harus menghibur teman-teman. Agar apa? Agar para penonton betah ya, tidak harus monoton. Jadi harus tetap menghibur ya. Menghibur bukan dalam artian kalian melawak atau membuat sesuatu yang lucu ya, tidak seperti itu. Itu juga boleh, yang penting menghibur itu dalam artian penonton betah melihat video kalian, seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga, kekuatan konten yang dibuat itu harus memberi solusi ya, memberi solusi. Nah, ini sangat penting untuk menjadi kunci sukses seorang YouTuber dalam membuat konten yang kuat ya. Jadi konten yang kuat itu memberi solusi teman-teman. Jangan kalian hanya mengalur ngidul di sebuah konten tapi tidak ada solusi ya. Jika ada yang bertanya, kalian jawab. Jadi buatlah sebuah video yang di situ isinya ada solusinya ya. Ya, ada penyebab, ada solusi, seperti itu. Ada masalah, ada solusi. Jadi ketika kalian membuat sebuah konten yang memberikan solusi, orang pasti akan mencari ya, seperti itu teman-teman. Dan yang keempat, kekuatan konten yang dibuat itu harus informatif ya. Informatif ini menurut saya adalah memberikan informasi yang sangat bermanfaat teman-teman ya, memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Contoh seperti saya bisa membuat sebuah judul, misalkan cara melihat atau cara mereset kata kunci atau cara membuat judul. Itu kan informatif teman-teman. Orang melihat, oh ini bermanfaat nih. Nah, dengan seperti itu orang-orang otomatis akan mensubscribe kalian walaupun kalian tidak minta subscribe. Contoh di video saya tidak pernah membuat sebuah green screen yang ada tulisan subscribe no. Subscribe saya tidak pernah membuat seperti itu. Saya ingin para teman-teman YouTuber semua benar-benar mensubscribe saya, karena saya bisa memberikan inspirasi kepada kalian, menghibur, memberi solusi dan memberi sesuatu yang informatif ya teman-teman. Jadi yang terakhir ini menurut saya adalah buatlah konten yang bermanfaat teman-teman ya. Contoh seperti konten bermanfaat adalah contoh misalkan kalian membuat cara cepat mengetik dalam Office gitu kan. Nah, itu kan sangat bermanfaat teman-teman. Jadi orang ketika melihat judul kalian, wah, saya ingin belajar nih Office nih, di sini sepertinya caranya mudah nih untuk belajar. Lalu cara cepat belajar PowerPoint. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kan bermanfaat teman-teman. Jadi ini adalah beberapa saran dari saya agar kalian bisa menjadi YouTuber yang sukses ya teman-teman. Jadi kunci sukses jadi YouTuber itu ini teman-teman. Baik teman-teman, sampai sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.